Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan kuno tertua kedua setelah Kerajaan Kutai yang pernah berdiri di wilayah Nusantara. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada sekitar tahun 358 Masehi dan berakhir pada sekitar abad ke-7. Berpusat di daerah bekas Citarum atau sekarang dikenal sebagai wilayah Karawang, Jawa Barat. Asal-usul nama Tarumanegara berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang mengalir di daerah tersebut dan negara yang berarti negara atau kerajaan. Kerajaan ini diyakini telah mempengaruhi banyak budaya dan agama di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Cianten di dekat Bogor. Prasasti Tugu di Jakarta Utara, dan juga Prasasti Cidangyang di Pandeglang, Banten. Lokasi Prasasti Ciaruteun di Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor ditemukan di aliran Ciaruteun Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Prasasti Ciaruteun A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, terdiri atas 4 baris puisi India, irama Anustuk. Dan Prasasti Ciaruteun B berisikan garisan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Menurut juru kunci Prasasti Ciaruteun, simbol yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah perkasa dan berkuasa. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dan tinggi 1,5 meter, berbobot 8 ton. Arti dari prasasti ini adalah, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Berdasarkan pesan yang terdapat pada Prasasti Ciaruteun, kita mengetahui bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-5 dan menginformasikan bahwa pada masa lalu terdapat Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu, yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan India dan terbukti pada nama raja yang berakhiran Warman, alih bahasa dari Farman, serta tapak kaki yang menandakan kuasa pada zamannya. Pada tahun 1863, prasasti ini sempat hanyut diterjang banjir sehingga tulisan yang ada menjadi terbalik. Kemudian pada 1903, prasasti ini dikembalikan ke tempat semula dan pada 1981 barulah prasasti ini dilindungi. Prasasti Muara Cianten terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Haupermans dan beberapa tokoh lainnya. Ukuran prasasti Muara Cianten sekitar 2,7 x 1,4 x 1,4 meter dengan jenis batu andesit. Hingga saat ini, prasasti ini belum dapat dibawa sebab menggunakan huruf sangka atau ikal seperti huruf pada prasasti Pasir Awi dan Ciaruteun B. Prasasti Jambu terletak di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan perkebunan karet sadeng jambu pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rig yang diperkirakan dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada prasasti ini
dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya. Tertulis dalam huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki. Arti dari aksara ini yaitu gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin yang tiada taranya. Yang termasyhur Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan yang baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya kerajaan Tarumanegara berasal dari berita Cina berupa catatan perjalanan Fahien, penjelajah dari Cina, dalam bentuk buku dengan judul Fa Kuochi, menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 Masehi di Yepoti banyak orang Brahmana dan animisme. Pada tahun 414 Masehi, Fahien datang ke tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah kerajaan Tolomo atau yang disebut juga dengan kerajaan Tarumanegara dan singgah di Yepoti selama 5 bulan. Selain itu, berita dinasti Sui menuliskan bahwa pada tahun 528 dan 535 Masehi, utusan Tolomo telah datang dari sebelah selatan. Berita dinasti Tang menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669 utusan Tolomo telah datang. Dan berita tersebut dapat diketahui dari berita tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi. Yang pada saat itu masa kepemimpinan Raja Purnawarman dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa Barat. Pada masa kejayaannya, kerajaan Tarumanegara diperintah oleh seorang raja yang bergelar Raja di Rajaguru Jaya Singawarman. Beliau adalah pendiri kerajaan ini dan memerintah pada abad ke-5 hingga ke-6. Tarumanegara kemudian dipimpin oleh raja-raja yang dipilih dari kalangan keluarga kerajaan. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan kerajaan Funan di Kamboja dan kerajaan Chenla di Vietnam yang merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Indochina pada saat itu. Hubungan ini ditandai dengan adanya pengaruh-pengaruh budaya dan agama Buddha di kerajaan Tarumanegara. Sejauh ini, sumber primer berupa prasasti hanya menyebutkan satu raja, yakni Purnawarman sebagai Raja Tarumanegara. Silsilah nenek moyang maupun keturunan Purnawarman sama sekali tidak disebutkan dalam prasasti manapun. Naskah Wangsakerta yang konon pernah disusun pada abad ke-17 setelah era kerajaan Tarumanegara menyebutkan setidaknya terdapat 12 raja yang pernah memimpin Tarumanegara. Diawali dengan Jaya Singawarman sebagai raja pertama dan diakhiri oleh Linggawarman sebagai raja terakhir. Masih menurut Wangsakerta, kerajaan Tarumanegara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari kerajaan Sunda. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sendiri yaitu Sunda. Namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti kapan kerajaan Tarumanegara berakhir mengingat naskah Wangsakerta baru ditulis 1000 tahun setelah kejadian sebenarnya. Wilayah kekuasaan Tarumanegara pada masa itu meliputi wilayah seluas sekitar 800 km persegi yang terletak di antara Sungai Citarum dan Ciliwung. Wilayah tersebut mencakup sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini. Pusat pemerintahan Tarumanegara terletak di daerah bekas ibu kota yang kini menjadi Kota Bogor. Selain itu, kerajaan Tarumanegara juga dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting di wilayah Indonesia pada saat itu. Hal ini terbukti dari penemuan benda-benda kuno dari India, Tiongkok, dan Persia di daerah bekas kerajaan Tarumanegara.
Ekonomi Kerajaan Tarumanegara didukung oleh aktivitas perdagangan. Kerajaan ini terkenal karena produksi tembaga dan barang keramiknya yang diperdagangkan ke wilayah lain di Nusantara. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Hindu-Buddha di Jawa Barat. Di samping itu, Kerajaan Tarumanegara juga memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Raja memerintah bersama Dewan Mahapatih yang terdiri dari para pejabat terkemuka dan menetapkan hukum yang diatur dalam Kitab Jayabaya. Sistem peradilan juga dikembangkan dengan adanya pengadilan tinggi, pengadilan rendah, dan pengadilan untuk sengketa keagamaan. Kerajaan Tarumanegara kemudian diperkirakan runtuh pada abad ke-7 akibat dari serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan juga karena bencana alam yang terjadi di daerah tersebut. Meskipun kerajaan ini tidak bertahan lama, namun warisan sejarah dan budaya tetap menjadi bagian dari sejarah Indonesia dan mempengaruhi perkembangan budaya dan agama di wilayah Jawa Barat hingga saat ini. Meskipun sejarah Kerajaan Tarumanegara terdengar begitu megah, namun hingga saat ini hanya sedikit sumber-sumber yang dapat mengungkapkan tentang keberadaan kerajaan ini. Fakta-fakta sejarah yang terkait dengan kerajaan ini masih dalam tahap penelitian dan perdebatan. Namun, bukti-bukti arkeolog seperti Prasasti Ciaruteun dan Prasasti Kebun Kopi mengindikasikan adanya kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Jawa Barat pada masa itu. Sekian video kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.